Kembali lagi di Ngopi Bareng Rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan kami pada tayangan podcast pelajar dalam segmen Ngopi Rekan. Nah, pada kesempatan tayangan kali ini kita masih berbincang soal mau dibawa kemana IPNU Kabupaten Cirebon ke depan. Setelah sebelumnya kita sudah berbincang bersama beberapa departemen dan lembaga, kali ini kita juga akan berbincang dengan Departemen Organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Wakil Ketua 1 Departemen Organisasi PC IPNU Kabupaten Cirebon. Siapakah dia? Teman-teman pasti kenal lah. Ya, namanya itu Muhammad Aderki Fasha ya. Betul. Oke. Gimana kabarnya, Bung? Sehat rekan. Oh, rekannya. Sampai saya lupa. Iya, Rekan. siap rekan. Oh iya. Ngomong-ngomong, aktivitas rekan Rifki ini sehari-harinya apa? Sekarang lagi fokus di kampus aja sih rekan, di akademisi kebetulan sekarang. Oh. Menyelesaikan kampus lah sekarang. Jurusan ya. apa tuh? Jurusan IPS sekarang. Jurusan IPS? Iya, jurusan IPS. Oke, benar sekali. Oh iya, nih kita berbicara soal Departemen Organisasi nih, Kak. Iya, betul. Nah, apa sih pentingnya Departemen Organisasi untuk IPNU sendiri? Ya betul ya. Berarti berbicara mengenai tugas dari Departemen Organisasi yang ada di IPNU sendiri, yaitu untuk controlling sebenarnya, untuk mengkontrol sehingga agenda-agenda organisasi atau kegiatan-kegiatan organisasi tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada atau stay on the track. Tidak keluar jalur. Nah, itu gunanya teman-teman yang ada di Departemen Keorganisasian. Jadi segala kegiatan itu IPNU pasti ada payung hukumnya ya. Betul, ada peraturannya juga kan, ada PO, PDPRT, PPC dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan yang dilaksanakan itu melanggar aturan atau tidak sesuai jalur itu bagaimana? Ya betul. Maka yang paling utama atau teknisnya atau secara secara mekanismenya yang paling pertama menegur tentu Departemen Organisasi. Sebab apa? Sebab Departemen Organisasi itu yang paling dekat dengan peraturan organisasi. Seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi IPNU juga organisasi yang punya payung hukumnya. Jadi setiap kegiatan itu ya kita bukan ilegal ya. Artinya IPNU ini apalagi organisasi Betul. apa ya, pelajar yang basis masanya itu sangat banyak. Betul. Ya. Oke. Nah, supaya kegiatan itu bisa tidak melanggar aturan, apa sih yang dilakukan oleh PC IPNU Betul. ke depan? Ya betul. Bukan hanya PC IPNU ya, seharusnya dari seluruh tingkatan pun harus paham dulu soal aturan tata main organisasi. Yang kalau kita berbicara mengenai tataran aturan organisasi di IPNU jelas ya, ada di peraturan dasar atau peraturan rumah tangga dan juga peraturan organisasi yang ada di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, setiap tingkatan itu harus benar-benar memahami isi dan tujuan daripada peraturan itu dibuat. Kadangkala banyak entah itu di tingkatan cabang atau ke bawahnya atau ke atasnya mungkin masih belum familiar atau masih belum paham betul ya soal keorganisasian atau aturannya seperti apa. Nah, itu akhirnya menjadi tugas bersama kita. Dan tipsnya adalah yang pertama adalah ya ayo kita baca, kita bedah, kita pretelin tuh PDPRT, PO dan juga peraturan-peraturan yang sifatnya lokal ya. Kalau di Kabupaten Cirebon itu namanya PPC mungkin. Nah, seperti itu. Jadi sebelumnya itu kita harus paham dulu aturan-aturan pusatnya itu That's right. ya, dibedah dulu. Ada apa lagi berarti? Ada kalau secara di PO juga diatur soal hukum atau peraturan yang ada di IPNU dari pimpinan pusat sampai ke bawah sampai tingkatan pimpinan anak ranting mungkinnya. Yang pertama itu peraturan dasar. Peraturan dasar itu yang paling dasar banget dan itu harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh seluruh kader yang ada di Indonesia sekupnya. Semua tingkatan entah itu PCI ataupun peraturan dasar akhirnya dipayung oleh peraturan dasar. Kemudian ada peraturan rumah tangga. Peraturan rumah tangga yang mengatur peraturan dasar juga tapi yang belum termaktub atau belum ada di peraturan dasar maka ada di peraturan rumah tangga. Nah, kemudian bila mana ada suatu hal biasanya kan di satu permasalahan di organisasi itu ada yang tidak ada tidak ada di peraturan rumah tangga gitu Kak Muiz. Nah,
dijelaskan lagi di namanya PO atau peraturan organisasi. Peraturan organisasi. Nah, kemudian kalau peraturan yang sifatnya lokal, yang sifatnya kedaerahan sesuai dengan tingkatannya ada. Kalau di Kabupaten Cirebon berarti sekupnya kabupaten itu namanya PPC, Peraturan Pimpinan Cabang. Kenapa sih PPC itu penting dibuat oleh kabupaten Ya. daerah itu? Ya, saya kira penting ya karena perbedaan geografi, kemudian perbedaan kebudayaan antara satu pimpinan cabang dengan pimpinan cabang yang lain itu berbeda-beda. Otomatis problemnya pun berbeda-beda. Maka daripada itu diaturlah sebuah instrumen yang barangkali memang dibutuhkan suatu peraturan yang sekupnya di tingkatan tersebut itu diregulasikan atau digulirkan peraturan tersebut. Itu karena pentingnya seperti itu karena satu pimpinan cabang berbeda ya masalahnya, berbeda problemnya atau berbeda kebutuhannya juga sehingga perlu aturan yang memang itu khusus dilakukan atau dilaksanakan di pimpinan tersebut seperti itu. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi untuk menciri khas sendiri apa yang akan dilakukan di IPNU di daerah itu ada peraturan pimpinan cabang. Betul. Mantap sekali. Terus sekarang ini sudah sejauh mana sudah dilakukan peraturan pimpinan cabang itu sendiri? Ya betul, kita sudah melakukan. Kalau peraturan pimpinan cabang itu pengesahannya melalui rapat pleno ya rekan Muiz. Jadi alhamdulillah untuk pimpinan cabang sendiri kemarin-kemarin di setiap departemennya memberikan atau melayangkan atau meregulasikan suatu aturan baru yang ada di departemennya. Dan kemudian alhamdulillah kemarin juga sudah dirapatkan di rapat pleno ya, diplenokan, kami pengurus kumpul dan kemudian mengesahkan peraturan pimpinan cabang tersebut. Dan nanti di agenda terdekat kita Rakorcab, rapat koordinasi cabang yang insya Allah jatuh di tanggal 26 September mendatang. Oh, bulan ini ya? Iya, bulan ini Siap, akan disosialisasikan juga soal PPC yang akhirnya sudah disahkan oleh peraturan PC IPNU Kabupaten Cirebon. PPC ini buatan baru atau sebelumnya sudah ada lalu dirubah atau bagaimana? Kebetulan dari komposisi yang ada di peraturan ini baru semua ya yang saya lihat kita kaji bersama, yaitu keresahan yang datang dari pengurus yang tahun sekarang. Iya, betul. jadi baru. Menarik sekali teman-teman. Jadi PC IPNU Kabupaten Cirebon periode sekarang ini bakal mempunyai peraturan pimpinan cabang. Iya. Nah itu juga akan Sosialisasikan, ya, setelah nanti di Acara Rakorcab. di acara Iya, di Rakorcab acara Rakorcab. disosialisasikannya Iya, betul. Oke, mantap sekali. Oke, selain peraturan pimpinan cabang ini, agenda yang akan dilakukan PC IPNU Kabupaten Cirebon di bidang departemen organisasi itu apa? Ya, Rakorcab itu agenda yang paling dekat ya 26. Namun setelah Rakorcab juga kami punya program program jangka pendek ya, RPJP kita itu nanti insya Allah di bulan November akan mengadakan pelatihan. Pelatihannya itu namanya TOO singkatannya atau Training of Organizing. Training of Organizing. Training of Organizing. Apa itu? Pelatihan untuk mendalami materi-materi dan hal-hal yang ada di keorganisasian, departemen keorganisasiannya. Kita punya pelatihan khusus akhirnya. Kalau di kaderisasi itu punya pelatihan yang informalnya ya yaitu berupa Latin ataupun di IPP-nya Latpel, latihan pelatih. Nah, kita di keorganisasian itu punya yang namanya TOO, Training of Organizing. Dan itu baru pertama kali Kabupaten Cirebon mengadakan. Nanti sasarannya siapa? Apakah khusus departemen organisasi atau siapa? Betul, kita sasarannya nanti mengundang pesertanya itu dari PAC yang paling utama jelas dari wakil satu keorganisasiannya, departemen keorganisasian dan juga ketua-ketua PAC. Nah, pesertanya dari ketua PAC dan wakil satu departemen keorganisasian PAC. Ya. Sasarannya itu. Tapi ngomong-ngomong, apa sih pentingnya para peserta itu mengikuti training of organizing? Ya, saya kira penting ya. Kami juga akhirnya punya latar belakang kenapa TOO itu perlu dilaksanakan atau di konsepan baru ini ya. Konsepan baru kamu harus tahu juga rekan Muiz, ini konsepan baru. Jadi kita akan coba melatih rekan-rekan yang ada di pimpinan anak cabang, khususnya ketua dan wakil satu departemen keorganisasiannya untuk lebih detail lagi memahami soal keorganisasian. Pasalnya banyak sekali banyak sekali ya yang akhirnya belum paham soal keorganisasian, peraturannya kayak gimana, dan yang paling menggelitik itu
tugas dari departemen keorganisasian itu ngapain nih? Oh. Nah itu kan biasanya banyak. Yang sering Iya, yang di sering lapangan terjadi ya, yang sering terjadi di lapangan. Ngapain ya? Kalau kaderisasi kan jelas nih. Merekrut, pengkaderan, iya, pakai rekrut, stat, caranya kan iya, udah jelas iya. gitu diatur, pakai stat, lakmud dan lain sebagainya. Nah, kalau organisasi ngapain ya? Nah itu akhirnya kan, wah iya betul juga. Kayaknya kita perlu pendalaman soal keorganisasian. Seperti itu, Ames. Teman-teman, jadi kalau ingin menjadi seorang organisator itu tentu juga perlu ada aturannya. Nah, dan departemen organisasi ini akan memfasilitasi dalam acara training of Organizing. So, Benar betul. sekali. Itu baru 2 ya Kang ya. Iya betul, baru Kira-kira dua. apa lagi Iya. agenda-agenda yang akan dilakukan departemen organisasi? Ya betul. Kebetulan kalau agenda yang event seremonial ada di TOO, tapi lebih daripada itu banyak juga yang agenda yang akan kita lakukan kamu yang entah itu rencana program jangka menengah atau jangka panjang. Nah saya akan beberkan. Yang pertama itu rencana jangka menengah. Kita selain daripada tadi TOO, kita juga akan mencoba mengklaster. Dan itu program jangka pendek ya? Iya, yang TOO jangka pendek. Nah, iya kalau di IPTU kan di PO itu diatur tuh soal RPJP, RPJPNG dan RPJM. Ya, rencana program jangka menengah atau RPJM-nya kita nanti mencoba mengklaster dan juga mencoba untuk mencari database PC IPNU Kabupaten Cirebon atau PAC se-Kabupaten Cirebon. Itu yang paling terdekat. Database apa kira-kira? Database yang paling pertama adalah main data yang akan kita cari, yaitu jumlah anggota IPNU se-Kabupaten Cirebon secara valid itu ada berapa. Sayang ya, maksudnya kami datang dari keresahan. Ini sebenarnya sih pertanyaannya agak simpel, tapi dijawab biasanya itu ngawang-ngawang gitu ya. Saat data ya? Iya, tidak berada. Seperti ini, kayak semisal PACA ditanya berapa ya jumlah kadernya. Ketua berapa nih jumlah kader yang ada di PACA? Ya. Nah dia jawabnya, ketuanya karena bingung karena tidak punya database yang yang akhirnya punya kan jawabnya spekulatif. Kisaran 300-an atau berapa gitu tuh. Nah itu kan setidaknya nanti dengan adanya database kita itu akhirnya punya data yang valid dan bisa digunakan, bisa diambil manfaatnya untuk PAC itu sendiri. Seperti itu. Meskipun tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa IPNU di Kabupaten Cirebon itu sangat banyak. Sangat banyak. Tapi supaya untuk memastikan kita bisa menjawabnya berapa itu perlu adanya database. Betul seperti itu kamu Is. Selain itu ada program apa? Ada itu database cluster ya. Cluster kita akhirnya mau mencanangkan program cluster yang kemarin di Konbes dan Munas juga disepakati di pimpinan pusat tentang klasterisasi ya. Nanti ada pembagian karakteristik setiap PAC, kemudian dimasukkan ke klaster mana, klaster 1 kah, klaster 2, klaster 3, klaster 4 kah. Nah itu akan kita lalui setelah kita punya database, setelah kita melaksanakan TOO. Kenapa TOO ditaruhnya di rencana jangka pendek itu rekan Muiz, agar nanti kita mendapat orang-orang yang bisa membantu atau tangan panjang kita di keorganisasian, membantu kita dalam mengambil ya atau mencari atau mengumpulkan data-data PAC se-Kabupaten Cirebon ini. Nanti output dari teman-teman TOO adalah ikut serta dalam mengumpulkan database IPNU se-Kabupaten Cirebon seperti itu. Karena tidak bisa dilakukan sendiri juga oleh betul. PC ya di organisasi ya. Perlu ada departemen organisasi tingkat PHC ataupun departemen lainnya untuk turut membantu database itu. Dan itu harus antusias dulu ya, dulu lewat di training. Perlu teman-teman untuk saling berpartisipasi juga. Betul. Karena tadi kembali kalau teman-teman ingin jadi seorang organisatoris, maka harus tahu aturannya. Betul. Kalau tahu aturannya, maka harus ikut training of organizing. Siap. Siap ya? Oke. Jadi sudah ada kegiatan apa tadi pertama? Ada TOO, ada klasterisasi, database. Lalu ada apa lagi? Yang terakhir itu RPJP ya, rencana program jangka panjang, RPJP ya betul. RPJP kita itu nanti akhirnya akan membuat KTA.
KTA, dan juga akreditasi. KTA, kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota. Nah, itu kartu tanda anggota itu nanti kita mencoba untuk memakai sistem yang kompatibel ya, berdasarkan dari database yang ada. Kemudian kita tugasnya berarti kalau data sudah ada nih rekan Muiz, kita akan buat NIA, nomor induk anggota. Nah, kebetulan di KTA di aturannya itu yang mengeluarkan NIA itu dari pimpinan cabang. Nah, maka yang pertama sebelum KTA dulu, KTA dibuat atau KTA akhirnya dilaunchingkan, itu yang paling utama adalah soal database dulu. Database selesai baru KTA. Kenapa itu perlu database dulu? Iya, karena memang aturannya seperti itu ya. Satu, aturannya seperti itu, dan memang kalau kita mau NIA atau nomor induk anggota itu kan harus ada data dulu per PAC. PAC ini ada segini, kemudian baru dikasih NIA. Nah, kita dulu atau sekarang itu kan belum nih. Kabupaten Cirebon belum punya NIA ya. Nomor induk anggotanya belum ada karena pimpinan cabangnya belum membikinnya. Nah, kita akan coba untuk membikin NIA dengan syarat database kita kumpulkan dulu, baru kita NIA-nya bisa rilis. Kalau boleh tahu NIA itu atau KTA sendiri nanti manfaatnya apa buat para kantor? Ya, manfaatnya yang pertama adalah satu, sebagai bukti ya, bukti validitas dia itu anggota IPNO. Selain daripada mengaku-ngaku saya anggota IPNO, tapi bisa dibuktikan akhirnya validasinya lewat aku punya kartu nih. Nah, ini saya anggota IPNO, punya kartu. Jadi lebih percaya orang-orang akhirnya ya, seperti itu. Memperkuat identitas kita sebagai anggota dengan kartu tentunya seperti itu. Jadi KTA itu sendiri makanya tidak main-main ya. Tadi Betul. ada database. Betul. Database juga berarti kan otomatis sudah tahu dia sudah melakukan pengkaderan atau Betul, seperti itu. Menarik sekali. Setelah itu ada agenda apa lagi? Paling yang terakhir kita akreditasi. Akreditasi itu kalau sesuai di aturan Juklak dan Juknis yang di aturan yang hasil Munas dan Konbes kemarin di 2000 berapa berarti 2019 ya. 2019 yang di Lampung itu kan akreditasi bisa dilakukan di akhir periode. Jadi insya Allah kita setelah melakukan klaster tadi juga database tadi, akhirnya bisa mengakreditasi PAC ini. Akreditasinya apa nih? Grade-nya apa nih? A, B, C atau berapa? Nah, itu nanti bisa. Mudah-mudahan nanti terlaksana, tapi karena sekali lagi sistem yang ada di keorganisasian mulai dari sampai akhirnya muaranya ke akreditasi itu benar-benar sistematis. Langkah pertama dilakukan, langkah kedua dilakukan, langkah ketiga harus dilakukan. Nah, seperti itu, makanya harus sistematis. Penilaian ya. Iya, dan akhirnya penilaian. Untuk penilaian yang jelas itu ya objektif, maka langkah-langkah yang tadi disebutkannya harus dilalui juga. Boleh tahu nggak nih kira-kira salah satu indikator akreditasi itu Iya. apa? Indikatornya dari Juklak dan Juknis yang pertama, misalkan ada PACA masuk di klaster 1. Ya. Indikatornya itu ada ada 5 ya, ada 5 indikator. Salah satunya mampu melakukan kegiatan dengan organisasi kepemudaan yang ada di tingkatan kecamatan tersebut, kayak semisal Karang Taruna kecamatan. Nah, itu untuk setiap klaster, mau klaster 1 mau klaster 2, tugasnya itu berbeda-beda. Ada yang muatannya itu 2 kali, 3 kali. Nah, itu sudah diatur. Nanti Juklak dan Juknisnya bisa dilihat di aturan tentang klaster, database, dan juga akreditasi dari pimpinan pusat itu sudah ada. Barangkali mau coba mendalami. Ya, salah satunya itu kamu Is. Jadi teman-teman atau rekan-rekan, ternyata departemen organisasi itu kegiatannya bukan hanya melantik loh. Bukan hanya melantik yang seperti Iya, biasanya biasa. melantik datang konferensi gitu ya. Meskipun itu kewajiban. Iya, itu sih kewajiban, tapi iya. Banyak sekali inovasi-inovasi Betul. yang akan digarap oleh departemen organisasi. Kita perlu apresiasi, kita perlu mendorongnya juga. Terutama agenda yang terdekat Rakorcap ya. Rakorcap membahas salah satunya peraturan pimpinan cabang. Iya, sosialisasi PPC. Yang akan dilaksanakan bulan ini ya. Betul. Mantap sekali. Nah, mungkin barangkali itu ya yang teman-teman harus perlu ketahui soal kinerja departemen organisasi. Ke depan pada tayang berikutnya kita akan menanyakan soal departemen ataupun lembaga yang lainnya. Ya, mungkin sampai sekarang ini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Komen YouTube Pelajar Eko Cirebon. Nah, nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Oke. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih rekan Ade sudah bergabung di podcast Pelajar kami. Terima kasih rekan Terima Muiz. kasih atas gagasannya, atas keterbukaannya. Semoga sangat bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi di Ngopi Bareng Rekan.